Ya, pemirsa, polisi membubarkan massa simpatisan Rizik Syihab yang akan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tembakan gas air mata membuat pendukung Rizik Syihab berlarian menyelamatkan diri. Tembakan gas air mata membuat pendukung Rizik Syihab berlarian di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Massa dari berbagai daerah itu berencana menghadiri sidang putusan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Massa berusaha menembus barikade polisi yang menghalangi jalan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sama gue juga. Kericuhan terjadi karena massa yang berusaha datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dihalangi polisi. Sama gue juga. Banget. Ya, pemirsa, inilah situasi di Jalan I Gusti Ngurah Rai yang akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Massa dari sejumlah daerah ini datang untuk mengawal jalannya sidang Rizik Syihab yang dituntut 6 tahun penjara atas kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Massa mulai berdatangan ke jalan atau mulai turun ke jalan pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Ratusan massa ini datang dari berbagai daerah dan mereka akan rencananya menghadiri sidang vonis Rizik Syihab. Betul sekali, dan memang saat ini tengah dalam masa penebalan PPKM Mikro, maka petugas kepolisian berusaha membubarkan massa yang jumlahnya cukup banyak agar tidak terjadi kerumunan dan ingin mengawal jalannya sidang berjalan lancar, sehingga petugas kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata yang membuat para pendukung Rizik Syihab ini kabur untuk menyelamatkan diri. Betul sekali, gas air mata sampai ditembakkan 3 kali karena bisa Anda lihat sendiri pemirsa di layar kaca, ramai sekali dari simpatisan Rizik Syihab ini, bahkan menutup satu jalur kendaraan yang menuju ke arah gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan pemirsa, kita akan pantau situasi terkini apakah kericuhan sudah berhasil ditenangkan oleh pihak kepolisian. Sudah ada rekan kami Ririn Oktaviani di sana. Selamat siang Ririn, apakah situasi sudah kembali kondusif? Ya, Deta dan juga Wilson, situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yakni tepatnya dalam penyelenggaraan persidangan Rizik Syihab, yakni agenda putusan terkait tentang perkara tentang berita bohong RS Umi hasil tes usap terdakwa Rizik Syihab ini berlangsung kondusif, di mana saat ini majelis hakim masih membacakan dari pertimbangan-pertimbangan dari putusan tersebut. Sidang digelar secara terbuka, meski begitu juga tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana yang dapat menghadiri persidangan hanya terbatas saja. Namun kami melihat dan memantau bahwa keluarga dari Rizik Syihab tadi turut hadir dalam persidangan hari ini. Persidangan juga hari ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam perkara ini Rizik Syihab dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 6 tahun penjara, sementara terdakwa lainnya yakni Andi Tatat dan juga Dr. Hanif Alatas ini dituntut 2 tahun penjara. Dan meski begitu kami dapat informasikan bahwa situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini terpantau kondusif, di mana penjagaan ketat juga dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghalau massa simpatisan yang akan mendekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dapat kami informasikan juga dalam perkara ini Rizik Syihab yakni dalam perkara Petamburan dan juga Megamendung telah divonis masing-masing yakni adalah
8 bulan penjara dan juga denda 20 juta rupiah. Bernadetta dan juga Wilson. Baik, Ririn, memang saat ini masa di Jalan I Gusti Ngurah Rai ini sudah dibubarkan oleh pihak kepolisian. Namun adakah simpatisan dari Rizik Syihab yang berhasil datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memantau langsung jalannya vonis? Ya, memang sejak pagi hari tadi pihak kepolisian yang diturunkan yakni lebih dari 3.000 personil gabungan telah disiagakan di beberapa titik di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahkan penyekatan ini juga dilakukan berlapis. Yang pertama adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hingga di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penyekatan ini dilakukan untuk dapat menghalau simpatisan agar tidak dapat mendekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena pengadilan ini sudah dapat disiarkan secara langsung oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oleh karena itu simpatisan diminta untuk dapat menontonnya di rumah masing-masing. Namun sejak pagi hari tadi simpatisan mulai berdatangan. Titik-titik kemudian penyekatan ini juga sempat bocor karena di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini lingkungannya terdapat perkampungan sehingga simpatisan kemudian berusaha masuk melalui perkampungan tersebut untuk dapat mendekati Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tapi kemudian pihak kepolisian menghalaunya sehingga tidak dapat mendekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Meski begitu, tadi juga sempat terjadi kericuhan, yakni sempat bersih tegang antara simpatisan dan juga pihak kepolisian untuk kemudian ditembakkan gas air mata untuk dapat membubarkan simpatisan. Karena mengingat saat ini masih dalam suasana COVID-19 dan juga tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Deta dan juga Wilson. Baik, Ririn, apakah Anda mendapat informasi adakah sejumlah simpatisan yang ditahan oleh pihak kepolisian terkait kericuhan tadi? Ya, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi secara pasti simpatisan yang kemudian dibawa oleh pihak kepolisian. Namun hingga saat ini pihak kepolisian dan juga tim gabungan masih bersiaga di sejumlah titik. Tidak hanya kemudian juga mengerahkan mobil taktis untuk kemudian jika nantinya simpatisan akan melakukan aksinya kemudian mendekati di detik-detik majelis hakim akan membacakan putusan, maka polisi dan juga tim gabungan telah bersiaga untuk dapat membubarkan dan menghalau massa untuk dapat mendekat ataupun ingin bertemu dengan Rizik Syihab di hari putusannya terkait tentang perkara hasil tes usap RS Umi Bogor ini. Deta. Ririn, jika sidang disiarkan secara langsung melalui online, lantas mengapa ini warga atau massa simpatisan Rizik Syihab ini memaksa untuk tetap harus menonton sidang secara langsung? Apa sebenarnya yang mereka ingin pantau? Jika kita mengulas persidangan sebelumnya, yakni persidangan pada agenda-agenda sebelumnya, mulai dari kemudian tuntutan hingga replik-duplik yang berlangsung beberapa minggu terakhir ini, memang persidangan berjalan dengan lancar, bahkan kemudian penjagaan tidak seketat hari ini. Namun kemarin bahwa ada kemudian salah satu yang kemudian menyebabkan simpatisan ini, kemudian yang diduga menyebabkan simpatisan ini kemudian ingin berusaha untuk dapat mendekati Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memantau jalannya persidangan adalah adanya kalimat dari replik yang diberikan oleh jaksa penuntut umum berkaitan tentang Rizik Syihab ini. Kemudian simpatisan bergerak menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini untuk memantau jalannya hari sidang hari ini, yakni dengan agenda putusan, yakni putusan terakhir dari rangkaian perkara yang dijalani oleh Rizik Syihab. Perlu diinformasikan bahwa Rizik Syihab dalam perkara kerumunan ini terdapat 3 dakwaan. 2 dakwaan telah divonis sebelumnya, yakni berkaitan tentang kerumunan Petamburan dan juga Megamendung, dan hari ini merupakan perkara terakhir, yakni perkara berkaitan tentang hasil tes usap RS Umi Bogor, di mana Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara. Lantas bagaimanakah nantinya putusan dari majelis hakim yang dipimpin oleh Katwanto yang saat ini masih membacakan pertimbangannya dari putusan tersebut? Baik, Ririn, sementara itu sudah berapa lamakah jalannya sidang berlangsung pada hari ini?
Ya, sidang tadi berlangsung hingga dari pukul 10 dan langsung kemudian dipimpin oleh Majelis Hakim Katwanto, di mana tadi juga menguraikan pertimbangan-pertimbangan dan hingga saat ini juga menguraikan pertimbangan-pertimbangan. Nantinya setelah putusan dari Rizik Syihab kemudian dibacakan oleh Majelis Hakim, langsung dilanjut oleh terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, yakni adalah Dr. Andi Tatat dan juga Hanif Alatas yang juga terdakwa dalam perkara ini. Nantinya kemudian persidangan langsung dilanjutkan dengan kedua pembacaan putusan dari kedua terdakwa tersebut yang juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani atas laporan Anda. Kami akan pantau kembali nanti ke Anda di program selanjutnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang.